Halo, jumpa lagi Sobat Jarumah. Kali ini kita akan coba mendaki Gunung Sangar. Kalau memungkinkan kita akan lanjut ke Puncak Mega. Sekarang jam 7 pagi. Kita dari rumah sekitar jam 5:04. Saksikan kelanjutan pendakian kami. Selanjutnya. Gunung Sangar memiliki ketinggian 1690 mdpl dan merupakan bagian dari Pegunungan Malabar. Gunung ini dibuka untuk umum pada tahun 2021. Dulunya gunung ini disebut Tegal Bagong oleh warga sekitar karena gunung ini dijadikan tempat berburu babi hutan. Tiba di area base camp, terdapat masjid, toilet, dan tempat peristirahatan bagi para pendaki. Untuk pembayaran tiket masuk Gunung Sangar, sahabat bisa mendapatkannya di warung yang berada di seberang masjid area base camp. Hanya dengan 10.000 saja, sahabat sudah bisa memasuki kawasan Gunung Sangar. Ikuti perjalanan dan keseruannya hanya di sahabat Zarambah Channel. Setelah membayar tiket masuk, kita ikuti saja petunjuk arah seperti dalam video. Di awal pendakian, kami melewati pemukiman warga. Pemukimannya asri karena berada di kaki gunung. Di jalur ini, sahabat tidak perlu khawatir tersesat, karena di setiap persimpangan sudah ada petunjuk yang jelas. Setelah melewati pemukiman warga, kami mulai memasuki area perkebunan. Perkebunan ini masih milik warga. Areanya cukup luas membentang membuat mata dan udara pagi begitu terasa sejuk dan segar. Kebanyakan, perkebunan ini ditanami berbagai macam tanaman, terutama tanaman daun bawang yang menjadi komoditas petani setempat dengan cara penyiraman otomatis. Sehingga untuk penyiraman lebih efisien, tak lupa kami pun mengabadikannya. Siapa tahu kita bisa mencontoh teknik menanam seperti ini di rumah guys. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami mulai memasuki kawasan hutan pinus. Di sini terdapat gapura bertuliskan Gunung Sangar. Disinilah pendakian kita dimulai. Bisa dilihat, jalurnya masih relatif landai dengan kontur berupa tanah padat dengan vegetasi yang cukup lebat. Kurang lebih 10 menit, kami tiba di pos 1. Karena stok tenaga dan semangat masih membara, kami langsung saja gas menuju pos 2. Di pos 1, terdapat warung seperti ini sahabat. Jika kalian ingin rehat, kalian bisa istirahat bareng sejenak saja di sini. Cek dan pastikan kembali perbekalan kalian di sini, karena perjalanan kita masih cukup panjang. Pendakian menuju pos 2 masih relatif aman ya sahabat Zarambah. Sejak awal pendakian, vegetasi masih berupa hutan pinus dengan kontur berupa tanah. Jalur pendakian menuju puncak masih relatif landai. Jalur menuju pos 2, vegetasi, sudah mulai terbuka dengan sudut kemiringan 30-40 derajat dikelilingi pohon yang beragam. Trek sedikit mulai menanjak dengan kontur masih berupa tanah. Jarak tempuh pos 1 menuju pos 2 sekitar 15 menit. Akhirnya nyampe juga pos 2. Setelah estimasi sekitar setengah jam lebih lah, 40 menitan, kita nyampe di pos 2. Vegetasi di sini udah mulai terbuka ya. Lanjut kami. Selain adanya warung di sana, juga terdapat sumber mata air. Setelah istirahatnya dirasa cukup, kami pun mulai melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3. Tanjakan Gelo.
Tidak berapa lama kami berjalan dari pos 2, akhirnya kami sampai di tanjakan Ebel. Tanjakan ini memiliki kemiringan sekitar 70 derajat dengan kontur tanah yang dibentuk tangga. Di sepanjang tanjakan ada pegangan yang terbuat dari bambu yang sangat membantu sahabat memudahkan dalam mendaki. Jalurnya yang lumayan panjang sangat menguras fisik sahabat. Jalur yang kami lalui masih berupa tanah, dengan vegetasi pepohonan bambu yang lumayan lebat. Dengan trek yang terus menanjak, itu cukup menguras tenaga kami. Tidak sampai 20 menit kami mendaki, akhirnya kami sampai juga di pos 3 yang merupakan pos terakhir. Kami istirahat sejenak, sekedar mengisi kembali tenaga yang cukup terkuras. Dirasa istirahatnya cukup, kami pun mulai melanjutkan kembali pendakian menuju puncak. Di sana terdapat 2 jalur, kita ambil jalur yang kanan. Jalur menuju puncak tidak terlalu panjang seperti jalur antar pos lainnya. Hanya saja, vegetasinya sudah terbuka, dan sepanjang jalurnya berupa tanaman ilalang dan tanaman kecil pada umumnya dengan trek yang tidak terlalu terjal. Di pertengahan jalan menuju puncak, kami menjumpai binatang lucu miniatur macan penghuni Gunung Sangar. Hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit, kami akhirnya sampai di puncak. Halo Sobat Jarambah, akhirnya setelah menempuh perjalanan 1 jam 20 menit, kita tiba juga di puncak Sangar ya. Selanjutnya kita akan menaiki puncak Mega ya. Saksikan terus kelanjutan perjalanan kami. Salam lestari. Di puncak, areanya sangatlah terbuka dan tempatnya lumayan luas dengan area yang lebih sedikit memanjang. Itu cukup untuk menampung puluhan tenda di sini. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan tersaji di atas puncak. Dan tidak lupa juga untuk bersuah foto. Dirasa istirahatnya cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Mega. Awal pendakian ke puncak Mega, jalurnya masih relatif landai, meskipun masih ada beberapa tanjakan, tetapi tidak begitu terjal.
Kontur jalannya masih berupa tanah dengan jalur masih terbilang cukup lebar, juga rumput ilalang yang menemani kami di sepanjang perjalanan. Di pertengahan jalan, kami memutuskan untuk mencari tempat yang teduh untuk beristirahat sejenak mengingat jalurnya yang terbuka, serta mentari yang semakin meninggi, cukup panas dan membuat tenaga kami terkuras. Di sela-sela perjalanan, kami melewati sebuah batu, di mana batu itu sering dijadikan salah satu spot foto bagi para pendaki, namanya Batu Susun. Batu ini juga adalah batas terakhir, atau batas aman dari puncak Gunung Sangar. Kami pun berhenti sejenak, sekedar menikmati pemandangan di atas batu susun tersebut. Dirasa cukup, kami melanjutkan kembali perjalanan sambil mencari tempat yang teduh untuk beristirahat karena tenaga kami sudah mulai terkuras. Dan pada akhirnya kami pun menemukan tempat yang cukup teduh meskipun harus turun ke bawah. Halo guys, kamu jalan apa? Dan ini kami istirahat dulu di pertengahan jalan mau ke Puncak Mega. Nah kami tadi di Puncak Sangar tidak istirahat, langsung meluncur. Panasnya Ini berada di bawah sebenarnya. Berada di atas panas. Jalan ada di atas tuh, treknya di atas, dari bawah. Lihat dulu, isi dulu perut, isi dulu energi untuk lanjut ke Puncak Mega. Saksikan terus perjalanan kami. Salam lestari. Kata-kata hari ini apa? istirahat, lanjut. Dirasa istirahatnya cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Mega. Untuk mencapai Puncak Mega, kami harus melewati beberapa puncak, dan itu tidaklah mudah, terutama jalur puncak pertama yang akan kami lalui saat ini. Treknya yang terjal, dengan kontur tanah yang berdebu dan licin, cukup menyulitkan kami untuk mendaki. Inilah jalur di mana kita harus ekstra hati-hati.
Di samping medannya yang terjal, juga kontur tanahnya yang licin dan berdebu membuat kami cukup kesulitan dalam mendaki. Akhirnya setelah bersusah payah, kami pun sampai di puncak pertama. Oke, sahabat Jaromah, ketemu lagi dengan kami. Setelah kami tadi istirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Mega ya. Sekarang kami berada di puncak pertama atau apalah sebutnya ini. Pokoknya estimasi dari tadi kami istirahat di sini sekitar 20 menit. Cukup melelahkan. Kabut udah mulai turun, hanya di atas. Oke, sekian dulu. Saksikan kelanjutan kami. Salam lestari. Di puncak pertama kami tidak istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke puncak selanjutnya. Meskipun tidak seberat trek sebelumnya, tetapi medan yang kami lalui tidak selebar jalur sebelumnya. Area yang sangat terbuka serta samping kanan kiri jurang membuat harus lebih hati-hati dalam melangkah. Di pertengahan puncak, salah satu teman kami mengalami masalah dengan kakinya. Perjalanan kami pun jadi sedikit terhambat. Dikarenakan kondisi teman kami cedera kakinya cukup parah, kami pun memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan. Perjalanan kami hanya sampai di sini. Walaupun sebenarnya jarak ke puncak Mega sudah dekat, tapi kami tidak memaksakan diri untuk meneruskannya. Keselamatan paling penting karena kebersamaan itu di atas segalanya. Puncak hanyalah bonus, karena tujuan kami mendaki adalah belajar melatih kesabaran, kekompakan, dan kepedulian. Sekian dulu perjalanan kami di puncak Mega. Rasa capek, lelah adalah bagian dari proses perjuangan. Bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki dan seberapa kuat kita bisa mendaki. Lebih dari itu, gunung mengajarkan kita arti kesabaran dan kebersamaan. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan melestarikan alam ini buat anak dan cucu kita nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari.